Jadi memang waktu itu kebangkitan Lasisnu di Kendal itu juga sebenarnya kebangkitan Lasisnu di Nasional. Indonesia. Ya. Ini banyak sekali di ranting-ranting yang sudah tidak merasa bertanggung jawab penuh. Sebenarnya tugas kami di NU Peduli adalah bagaimana menjembatani komunikasi antara teman-teman yang ada di NU. Jadi supaya gerakan itu bisa lebih masif, lebih optimal, lebih tertata ya. Dalam penarikan koin kaleng itu sudah benar masih jalan, masih baik, perolehannya masih baik. Namun ketika dimasukkan pada kami itu sudah berubah. Itu saat ini sedang proses pembentukan tim peduli sungai. Dari PW Lasisnu mengamanatkan NU Peduli harus kita cover. Makanya perjalanan NU Peduli dan Lasisnu harus beriringan, searah dan sejalur. Perlu diingat Mas, bahwa kita bukan hanya pada bencana nasional dan untuk banjir-banjir saja, tidak. Suatu saat kadang ada orang tidak mampu datang, Pak, ini tidak bisa makan. Kita harus hadir. Menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur, kepada semua pihak yang ikut menyumbang pembangunan rumah sakit berapapun nilainya. Tarik terus rumah sakit tidak jadi gitu. Kok sensor ke rumah sakit hanya 15%. Nah, karena tugas Lasisnu itu selain rumah sakit ada banyak pilar, 5 pilar tadi itu Pak ya. Yang itu kemudian ditasarufkan secara langsung oleh Lasisnu di desa masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami Ngopi Kental, Ngobrol Happy seputar topik aktual dengan tokoh terkenal. Pada episode kali ini kita akan membahas seputar tema peran ulama dan warga NU Kendal kaitannya dalam hal penanganan dan penanggulangan bencana alam. Yang mana pada akhir-akhir ini kita ketahui bersama fenomena-fenomena bencana alam banyak terjadi di beberapa daerah. Yang terakhir, yang terbaru bahkan banjir bandang ya di daerah Aceh dan Sumatera cukup menjadi perhatian kita semua bahwa cukup banyak memakan korban dan kesulitan dalam pengiriman logistik untuk bantuan juga mengalami kendala di sana. Masih bersama saya dengan Irham Nisabil selaku host yang akan memandu jalannya podcast beberapa menit ke depan. Hari ini kita akan membahas bagaimana komunitas NU di Kabupaten Kendal ini berperan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat kaitannya dalam hal kegiatan filantropi keumatan, yaitu lembaga amal yang mensupport beberapa kejadian bencana alam di beberapa daerah. Bahwa satu hal yang tidak bisa kita hindarkan, namun juga tidak bisa jika kita bersikap acuh tak acuh, yaitu bencana alam. Tidak kita persiapkan berarti kita tidak siap ketika bencana datang. Tapi dengan kita mempersiapkan langkah-langkah antisipatif bagaimana penanggulangan bencana, ini akan membuat kita lebih siap ketika bencana itu datang. Dan semoga dari podcast ini nanti tidak membuat istilahnya membuat kita kapok karena menyumbang atau berdonasi terus. Tapi setidaknya hal itu justru membuat kita semakin bersyukur. Alhamdulillah bahwa kita sampai saat ini masih diberikan kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa membantu saudara kita yang terkena musibah dan bisa membantu meringankan beban mereka di luar sana. Disinilah NU Kabupaten Kendal hadir untuk melakukan kerja-kerja sosial, menanggulangi dan menangani bencana alam khususnya di lingkup daerah Kabupaten Kendal. Untuk membedah atau mengetahui lebih jauh tentang hal tersebut, sudah hadir bersama kita dua narasumber. Langsung saja kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Safir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini yang pertama saya perkenalkan secara singkat adalah Bapak Husnul Huda selaku Wakil Ketua Tanfidiyah Kang ya PCNU Kabupaten Kendal, Ya. sekaligus Ketua NU Peduli, dan di sampingnya ada Bapak Haji Abidin selaku Ketua Lazisnu PCNU Kabupaten Kendal sekaligus Sekretaris NU Peduli. Betul ya? Ya. Oke. Bukan peduli NU ya. Oh ya, NU Peduli. Iya. Oke, baik. Langsung saja teman-teman pemirsa, untuk lebih jauh kita mengetahui bagaimana peran kemudian aktivitas yang sudah dilakukan oleh teman-teman di PCNU Kabupaten Kendal ini bagaimana. Kang Huda, saya panggilnya Kang Huda ya. Iya Kang, Oke, siap. siap. Sebelum melangkah jauh, ya saya pengen kenal, mungkin pemirsa yang di rumah juga belum paham kan tadi acara kita namanya ngopi kental Kang. Ngobrol happy seputar topik aktual dengan tokoh terkenal. Ya, terkenal tidak Kang? Kayaknya tidak terkenal Kang. Judulnya menyesatkan. Ya. Kayaknya nggak terlalu terkenal ini Kang. Ya, kalau tidak terlalu terkenal, berarti mohon diperkenalkan Kang Huda secara background kemudian aktivitas yang dilakukan selama ini apa saja. Silakan. Nggih, matur suwun Kang Sapil. Jadi kalau saya kebetulan tadi sudah disebutkan sama Kang Sapil, kalau saat ini sebagai Ketua NU Peduli PCNU Kendal sekaligus Wakil Ketua PCNU, sebelumnya Ketua Lasisnu Kabupaten Kendal gitu. Jadi Kang Abidin ini kalau di Pengkaderan senior saya kan. Dulu saya ikut IPNU itu yang gojlok beliau. Tapi di Lasisnu junior saya. Oh. Jadi di Lasisnu itu junior saya. Senior saya. Tapi kalau Pengkaderan beliau itu senior saya. Senior. Makanya kalau ngobrol-ngobrol awakmu iso kaya ngene iki mergo tak kaderan. Balas putih. Jadi begitu. Jadi kira-kira kalau selama ini sebelum di PCNU mengapa kemudian sekarang diserai untuk penangnya di PCNU Wakil Ketuanya membidangi kaitannya dengan sosial dan kebencanaan. Iya. Ya karena basic kami dulu di Lasisnu. Dan ketika dulu di Lasisnu kita juga sudah melakukan kerja-kerja sosial seperti itu. Jadi waktu itu belum ada NU Peduli, yang di sini masih NU Peduli itu ya Lasisnu. NU Peduli Lasisnu. Kita waktu itu sudah waktu bencana di Lombok, NTB, yang di Jawa Timur itu kita selalu turun ke sana. Dan ini apa ya, bukti sebenarnya kita menunjukkan bahwa warga NU, ulama-ulama NU itu sebenarnya sangat peduli kepada kejadian-kejadian alam seperti ini. Jadi nyuwun sewu, jangan kemudian dianggap wong NU kiai ini isone mau ngaji, enggak. Beliau kemudian ketika ada bencana di Lombok misalnya beliau kemudian menginstruksikan ke kami untuk penggalangan dana untuk kemudian kita memberikan bantuan ke sana. Bahkan di Lombok saya berangkat sendiri waktu itu ke Lombok beberapa hari di sana, waktu di Jawa Timur ya, dari Timur juga kita berangkat sendiri ke sana dan kita selalu hadir. Kita pengen bahwa NU itu tidak hanya sekedar organisasi yang jamiah keagamaan NU kerjanya ya mung tahlil, manajiban, berjanji dan sebagainya, tetapi kita juga peduli kepada kondisi masyarakat, peduli kepada ketika saudara-saudara kita terjadi bencana musibah gitu, kita selalu hadir ya semampu kita. Dan respon masyarakat kita, warga kita saat ini sebenarnya luar biasa. Respon mereka ketika ada bencana ya berbondong-bondong untuk kemudian ikut berpartisipasi. Saya kira mungkin kan. Kalau Pak Haji Abidin bisa dikenalkan profilnya, backgroundnya sebelum di sini sebagai apa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak bisa mengenalkan panjang-panjang, yang jelas ya perkenalan saya sebagai kalau di organisasi itu sudah jelas karena memang dari basic kecil itu sudah berorganisasi di IPNU dan IPPNU di tingkat kecamatan,
Kemudian untuk akhir-akhir ini memang sampai pada saat ini kita ambil singkat saja Mas. Iya. Memang dari sebelum di Layisnu Kabupaten itu saya memang diamanati oleh Ketua PCNU yang saat ini Wakil Ketua PCNU, ketua saya dulu. Saya ditubruk menjadi Ketua Layisnu Kecamatan. Oke, ya. Jadi gayung bersambut akhirnya berdirilah Layisnu di tingkat kecamatan khususnya Ngampel. Ya alhamdulillah bisa jalan, bisa baik-baik, dan akhirnya pada saat ini saya diamanati untuk memegang Layisnu PCNU Kabupaten Kendal. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Huda tadi, Kang Huda tadi itu memang bahwa NU itu tidak hanya bergerak di bidang keagamaan saja. Ya. Ketika pada Kang Huda kemarin sudah melanglang buana sampai di mana-mana dalam rangka memerhatikan masyarakat kita, khususnya masyarakat bukan hanya NU saja. Ya. Nah, pada periode kami, saya juga atas saran daripada beliau, bahkan sampai di luar negeri ikut mengawal, dan Palestina pun Kendal ngirim sampai jutaan rupiah. Mantap. Ikut ke Palestina juga Pak? Mau berangkat ke sana tapi tidak muat. Pesawatnya sudah ketinggalan. Paspornya kayak Ini makanya ini adalah bentuk daripada keseriusan ulama-ulama di Kendal yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Kendal. Jadi selalu peduli dan selalu memperhatikan. Meskipun batasannya itu tidak bisa keseluruhan harus kita cover karena sifatnya adalah membantu, meringankan. Itu diantaranya. Sementara itu saja dulu Mas. Baik, terima kasih. Kang Huda tadi disampaikan bahwa jenengan ini sambil ngopi boleh enggak? Boleh, silakan sambil ngopi. Kopi ya. Kopi asli itu Pak. Tapi ini kopinya tidak kental. Asli Kendal ini. Asli Kendal. Ini kopi Kendal ini. Silakan ngopi dulu biar santai ya. Alhamdulillah. Wah, mantap. Ya, Kang Huda tadi disampaikan bahwa Kang Huda sebelum menjabat Wakil Ketua Tanfidia pernah berproses, pernah mengemban amanah di Ketua Layisnu PCNU Kendal. Nah, itu jenengan sebagai ketua pertama atau periode sebelumnya sudah ada Layisnu, Kang? Sebenarnya kalau Layisnu sudah ada. Sudah beberapa periode, beberapa sebelum sudah ada. Cuman oleh beberapa pengurus PCNU sebelumnya itu kok katanya tidak terlalu optimal jalannya gitu ya. Jadi ya saya sendiri belum tahu karena waktu itu belum terlibat di sana, makanya waktu itu kemudian saya diamanati oleh Almarhumullah Romo Kiai Muhammad Daniel Royan untuk memegang Layisnu gitu. Jadi ya alhamdulillah ketika waktu itu kemudian terus bisa kita mulai berjalan, kita bisa sampai hari ini. Sampai hari ini. Oke. Kalau berarti jenengan pertama ya jadi ketua Layisnu, langsung cabang kan? Iya. Kalau Kang Haji Abidin kan pernah training dulu di tingkat kecamatan. Iya. Jadi kalau menurut saya bahwa Kang Huda itu mestinya bukan yang pertama. Mestinya sudah ada sebelumnya itu ketua Layisnunya itu Mas sudah hanya metode sistemnya yang berbeda dalam menjalankan roda organisasi. Sehingga munculnya Kang Huda gayung bersambut dengan apa yang digariskan oleh PBNU, kemandirian ekonomi umat. Pas di Kendal periode pertama Kang Huda muncullah koin NU. Membesar koin NU semakin booming, akhirnya Kendal mulai booming sekali. Layisnu dengan menggunakan koin NU, dan ini digarap oleh seluruh Indonesia, jaringan nasional, dengan menggunakan koin NU. Bahkan sampai pada hari ini pun banyak kabupaten yang belum bisa jalan. Ada yang belum bisa jalan dengan menggunakan koin NU itu. Dan Kendal sudah jalan dan masif sampai di ranting-ranting desa-desa. Oke. Berarti sudah ada sejak dulu namun belum optimal. Dan koin NU pun baru zamannya jenengan berarti kan ya? Sebelumnya tidak ada kan? Belum ada. Kalau sebelumnya hanya menggunakan Pak, Layisnunya itu ke rumah-rumah dijatah. Door to door ke rumah dijatah. Jadi misalnya jatahnya berapa? Tidak pakai koin tapi misalnya kesampian kasarnya 150 langsung dicatat. Lalu catat 50 gitu. Berarti kalau begitu program penanggulangan penanganan bencana juga dulu belum ada kan? Ya sebenarnya nggak dengar.
apa namanya, kita itu kan harus bersyukur ya, bersyukur hidup di Indonesia yang apa namanya, Gemah Ripah Roh Jinawi, Toto Tentrem Kertoharjo gitu ya, dengan apa namanya, bumi yang indah dengan alamnya, termasuk di Kabupaten Kendal gitu. Di Kabupaten Kendal itu juga bagaimana indahnya Kabupaten Kendal, kita punya pantai, kita punya gunung gitu ya. Tetapi di sisi lain itu kan memang akibat dari itu juga kita menjadi, ketika ada pantai di bawah juga ada rob, di atas ketika ada gunung kemudian ada longsor gitu. Makanya kita tadi sampaikan bahwa bentuk kesiapsiagaan kita itu ya dengan seperti ini, artinya kita menyiapkan diri. Kita tidak berharap bahwa nanti ada bencana, kita tidak berharap ada bencana, tetapi kita sudah bersiap. Ketika ada bencana kemudian kita bisa sewaktu-waktu bergerak. Lah, sebenarnya mungkin dulu juga sudah ada. Dulu juga ada sebelum saya di Rasisnu, mungkin juga dulu gerakan saya yakin ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dulu juga filantropi ini sudah jalan. Tapi mungkin konsepnya yang berbeda dan sistemnya yang berbeda. Jadi memang waktu itu kebangkitan Lasisnu di Kendal itu juga sebenarnya kebangkitan Lasisnu di Indonesia. Waktu itu apa namanya, dengan pergantian kepengurusan Lasisnu, dengan kemudian ada 5 pilar. 5 pilar. Dulu 4 pilar ya, perekonomian, kebencanaan, terus kesehatan, terus pendidikan. Nah itu Lasisnu PBNU kemudian ada garis itu. Nah kita lebih di periode saya itu ya lebih concern ke sana. Jadi ketika ada bencana kemudian kita dikoordinir oleh Jakarta atau oleh Lasisnu PBNU, kita untuk turun bersama-sama gitu. Jadi termasuk ketika kita tadi saya sampaikan kita ke Jawa Timur, Lombok, itu juga atas koordinasi dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi bergerak bersama. Nah ini mungkin memang apa ya, baru beberapa tahun terakhir memang gerakan DNU itu menjadi lebih tertata. Jadi mungkin ini juga menjelaskan NU peduli gitu ya. Ya, silakan. NU peduli itu sebenarnya kalau dulu NU peduli itu kan Lasisnu kan namanya New Care Lasisnu. Jadi NU peduli kan. Terus kemudian beberapa tahun terakhir kemudian di PWNU, terutama PWNU Jawa Tengah, kemudian menggariskan ada yang namanya NU peduli. NU peduli itu adalah sebenarnya bukan lembaga khusus atau miliknya struktural PWNU, tetapi ini hanya lembaga yang disusun bagaimana mengkoordinir kekuatan kegiatan kebencanaan. Jadi nyuwun sewu, kita itu kan organisasi yang besar. NU itu organisasi besar. Ada Lasisnu, ada Ansor, ada Fatayat, Muslimat, Ibnu, PPNU, ada Pagar Nusa dan yang lain semuanya. Ada RMI dan sebagainya gitu ya. Sehingga ketika ada bencana misalnya, kadang teman-teman itu kan kemudian dengan semangat itu kan turun masing-masing, bareng-bareng masing-masing. Ini turun, Lasisnu turun, Ansor turun, tetapi kadang menjadi gemahnya kurang kurang maksimal, gerakannya tidak terkoordinir. Nah dengan NU peduli ini sebenarnya diharapkan kita bisa turun bareng-bareng, kita bisa berbagi tugas. Tugasnya Lasisnu itu yang golek duit. Bagaimana bisa menghimpun dana, menghimpun bantuan, infak, sumbangan dari warga, kemudian bisa mentasarufkan ke sana. Teman-teman Banser, teman-teman LPBI, bagaimana bergerak untuk di lapangannya. Bagaimana kemudian nyuwun sewu ketika kemarin misalnya yang di sini, yang di Bodri misalnya, ketika tanggul Bodrian, kita waktu itu hampir 10 hari membuka dapur umum. Hampir 10 hari membuka dapur umum, dan itu semuanya bergerak. Muslimat bergerak, Fatayat itu dengan garvanya kemudian sampai berhari-hari nginep di sini, bosan nih bojone kurang, kita nggak tahu sampai nginep di sini karena kita
bukan 10 Tiga- hari, bukan 10 hari. berapa? Mas. Lebih. 22 hari. Bener. 1 Iya. bulan. 22 hari. 22 Iya, hari. enggak kayak itu kan 10 hari itu dur. Heeh. Setelah itu ada jeda, terus kita masih ada bantuan kita Masak lagi. Ya, ada butuh kita masih kemudian mengirimkan bantuan lagi termasuk bantuan dalam bentuk sembako. Oke. Tapi yang dur ini bahasa apa ya? Bahasa Indonesia gitu. Dur itu lanjut tanpa jeda. Lanjut tanpa jeda 10 hari gitu. Beberapa posko yang lain ya kayaknya sudah tutup. Sudah Ya. tutup. Tapi kita masih menerima masukan dari para korban itu untuk ada yang butuh, Mas kita belum bisa masak karena lumpurnya Kirim terlalu mentah. kita ngirim Oke. bantuan. Kadang ada yang dikirim mentah tapi tidak mau, Mas kita mau dikirim Matang. mentah buat apa? Saya belum bisa masak Iya. gitu kan. Itu sebenarnya kalau nggak salah 5 atau 6 hari Iya. itu sudah kita tutup. Oke. Sudah kita tutup sebenarnya. Begitu ditutup, itu ada masukan, Mas kita kan terus ngasih bantuan dalam bentuk sembako. Iya. Gitu. Mas ini buat apa? Dan gini kula dereng Enteng saged kompor. masak kompore Hilang sih semua. aku gitu lah. Iya. Nah itu akhirnya kita kemudian buka posko lagi. Ya, ini Oke. terima kasih sekali dengan teman-teman yang Sudah concern terlibat di ya. sana, teman-teman Garfa, teman-teman Fataya, teman-teman LPBI, Banser dan sebagainya. Kita bersama-sama di sana. Jadi gerakan bersama ini kemudian menjadikan lebih mudah, Ya. lebih mudah. Tahun kemarin misalnya kita bisa memberikan ketika mau lebaran Iya. kita bisa buka posko Oke. bersama-sama kita buka posko, ada Mas Wisnu nyiapkan amunisinya, Fatayat, Garfa masak Ini yang di mana? yang di sini Yang di sini. Putri. Di sini. bukan Di Kendal. Oh, di kantor. Menjelang lebaran. Hamin 7 Posko itu ya? kita buka Ya, posko. posko. Lebaran. Oh, iya. Dan itu dengan dikoordinasi seperti itu, teman-teman misalnya dari SMK NU Kabupaten Kendal bisa ikut buka bengkel gratis Oh iya. misalnya. Itu selama 6 hari. 6 hari. Kita hanya ngambil arus mudiknya saja karena kita tidak ngambil arus balik karena di depan halaman kantor kita tidak dilewati arus balik. Oh iya. Harus mudik lah itu alhamdulillah kita melibatkan teman-teman Banser, teman-teman Pagar Nusa yang bisa memberikan pijet gratis kepada iya. para pemudik gitu kan. Ini bentuk kerjasama yang sinergis. Jadi sebenarnya tugas kami di NU Peduli adalah bagaimana menjembatani komunikasi antara teman-teman yang ada di NU. Oke. Jadi supaya gerakan itu bisa lebih Lebih masif, lebih optimal. lebih tertata ya. Ya nyuwun sewu misalnya teman-teman Banser yang berjaga di sini tidak lagi disibukkan dengan bagaimana menyiapkan amunisi. Oh, iya. Karena amunisinya sudah disiapkan sama Lasisnu. Bukanya, sahurnya sudah disiapkan sama teman-teman Fatayat, Muslimat gitu. Jadi mensinergikan saja sebenarnya. Jadi dan potensi kita itu sebenarnya sangat besar, sangat besar. Kalau dengan begitu insya Allah kita mau apapun sebenarnya bisa. Oke, baik. Ngoten. Terima kasih Kang Uda. Saya coba ke Pak Kaji Abidin. Sebagai ketua Lasisnu, bagaimana mengakomodir, kemudian mengkonsolidasi ya sumber kekuatan dari beberapa lembaga yang dimiliki oleh NU, Pak Kaji. Terkait dengan NU Peduli tadi kan bahwa sumber kita banyak. Ada kesulitan nggak yang dihadapi ketika melakukan kerja-kerja pengerahan bantuan, kemudian sumbangsih pengerahan massa untuk SDM-nya, ada kesulitan nggak? Atau bagaimana melakukannya? Terima kasih. Jadi kami mestinya tidak ada kesulitan dalam rangka umpamanya kita dalam menghadapi satu kebencanaan atau antisipasi dalam menghadapi satu bencana. Kami tidak ada kesulitan sedikit pun dalam rangka untuk mengerahkan. Yeah. Karena simpul-simpulnya pokoknya sudah ada di lembaga ataupun Banom. Maka kami dari NU Peduli itu tidak ada kesulitan, tinggal kita channel pada ketua-ketuanya masing-masing untuk bisa mengerahkan timnya, baik itu Fatayat, Garfa, Ansor, Banser, itu kita tinggal calling saja dan alhamdulillah bahkan kita kebingungan menyusun jadwalnya. Akhirnya kita menyusun jadwal pagi, siang, sore, malam. Itu sip-sipan. Apa yang dikatakan Kang Huda benar, ketika masak pun harus sip-sipan itu masak.
tim massa itu Adi. Karena capek juga Dan loh, Pak. Iya. alhamdulillah dengan adanya komunikasi yang intens dengan masing-masing lembaga Ya. yang dibangun melalui NU Peduli, itu kemarin kami luar biasa Partisipasi masyarakat. partisipasi masyarakat. Kami yang di sini Kang Huda di luar, gentenan semuanya, kita kelilingan. Pak Ketua PCNU juga kelilingan, bersama dengan Pak Wakil Bupati juga kelilingan semuanya. Bahkan tidur di sini semua. Nah, bekal makanan saja itu dropping luar biasa. Luar biasa. Ini bahkan lembaga atau instansi-instansi baik itu swasta maupun pemerintah juga banyak yang ikut gabung di NU Peduli. Inilah bentuk daripada perhatian masyarakat kita, khususnya ulama-ulama kita dalam membangun suatu wadah ini untuk bisa memperhatikan kepada masyarakat. Betul-betul bermanfaat. Sangat bermanfaat. Contoh di banjir kemarin, pada tempo hari kemarin yang di Butri, Kang Huda, Kang iki banyak masyarakat yang mobil dan motornya tenggelam. Bahkan itu bengkel sampai kehabisan tenaga. Itu nggak sempat terpikirkan loh, Pak. Nggak sempat Iya kan, terpikirkan. mobil, motor tenggelam itu. Dan kita buka 2 hari bengkelnya kalau buat apa? Kewalahan. Ratusan motor. Ratusan motor. Bengkel gratis. Nah, NU Peduli sekalipun mengadakan servis selalu gratis. Oli servis gratis. Di Lebaran juga gratis. Bahkan nggak bisa pulang kok diantar pulang. Kurang bagaimana lagi NU hadir di Kendal ini. Iya. Apalagi dengan adanya sponsorshipnya ini aja deh. Sponsornya apa nih? Siapa sponsornya? Siapa Pak Kaji? Ini ada sponsornya enggak Mas ini? Kita ngopi dulu nih sponsornya. Sponsornya ngopi dulu ya. Sponsornya ngopi. Silakan. Tunjuk dulu. Nah, sponsornya gini. Ini. Oke. Berarti NU Peduli ya tugasnya spesifik ke situ ya, penanganan bencana alam, kemudian kayak poskomudik. Sebenarnya tidak spesifik kan. Jadi lebih luas lagi. Ini ya, pokoknya kaitannya dengan kepedulian sosial. Jadi tidak hanya bencana. Kita saat ini cerita saja ya. Itu saat ini sedang proses pembentukan tim peduli sungai. Oke, TPS. Peduli sungai. Iya. Tim peduli sungai ya. Bukan, kemarin sebutannya apa ya? Apa namanya itu, Kang? Tim resik kali. Tim resik kali. Iya. Oke, tim resik kali. Kita sekarang sedang proses pembentukan tim resik kali. Rencananya Nyun Sewu, jadi di kita itu kemarin baru beberapa hari yang lalu itu kan di samping masjid ini kalinya juga. Dan itu sebenarnya di mana-mana. Kali-kali kita itu kondisinya kotor. Kadang ya kayak kemarin yang sempat ditinjau Bupati itu kan juga kasur, bantal, apa-apa itu kan larinya ke sungai. Ke sungai semua. Lah tim resik kali ini nanti akan mencoba membantu untuk ikut dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait akan membantu untuk bantu resik-resik kali. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita juga ingin nanti terlibat dalam edukasi masyarakat supaya ya tidak gemar atau tidak hobi membuang sampah di kali gitu ya. Karena gini, kadang kita itu kan cenderung menyalahkan, wah ini kurang ini kurang ini, tapi kadang kita lupa, kita dari rumah berangkat bawa bungkusan, tas kresek isi langsung sampah, tekan dur kretek bus gitu kan. Lah itu kita lupa, baru terus komentar, ini banjir ini gara-gara ini kita lupa bareng membuang sampah kresek di kali. Ada campur tangan kita di sini. Nah, kita terlibat di sana. Nah itu kita ingin bantu pihak-pihak terkait dan kita ingin terlibat melakukan edukasi. Itu kapan rencana mulai action, Kang? Ini baru bulan kemarin kita melakukan rapat di NU Peduli. Insya Allah di awal-awal tahun ini kita sudah launching tim bersih. Cuman sekarang itu kan lagi musim hujannya ya, kita masih menata, dan ini juga alhamdulillah respon dari teman-teman relawan dari Banser, dari LPBI, dari Muslimat terutama Garfa luar biasa. Dan ini nanti ya semoga ini nanti bisa membantu dan meringankan beban tanggung jawabnya Pemkab juga. Jadi kita tidak
pengen hanya menjadi sekedar tukang maidu hasanah itu sudah terlalu banyak. Sudah banyak ya. Jangan jadi maidu hasanah, tapi kita jadi bagian dari solusi. Kira-kira ya walaupun tidak maksimal ya kita ini bagian dari gerakan kita untuk ikut bersih-bersih sungai. Kenapa kok sungai ya? Karena itu kadang terkait langsung dengan alur air. Karena apa ya? Nek dulu orang tua kita itu pesen aja sampai awakmu nutupi dalan banyu. Nutupi dalan. Karena nek awak menutupi dalan banyu kuwi akibatnya kemungkinan rezekimu akan berangkat juga. Nah, itu pesan orang-orang tua kita. Nah, ini bagian dari ibadah sosial saya kira dari teman-teman relawan yang ada di Kendal, dan ini juga dawuh dari para kiai-kiai kita. Dari Romo Kiai Haji Mustamsikin yang sebagai sangat menyupport beliau ya, para ulama. Maskur Amin sebagai Guru Syariah itu juga sangat memberikan kita support. Mas yang dilaksanakan iki wis wayahe udan. Kita tidak berharap nanti banjir ada di sini, tetapi kalau ini kita tidak terlibat dalam proses itu banjir itu ya kayak Indonesia. Kalau di kita banjir kan sebenarnya tiap tahun ya. Ini sudah menjadi tradisi, tetapi setidaknya kita punya upaya untuk mengurangi banjir itu, walaupun tetap nanti kita butuh koordinasi dengan itu kerjanya hidup gitu di tingkat kabupaten atau sampai ke ranting dong? Itu nanti cara sistemnya kerjanya. Kita yang bentuknya tim di tingkat kabupaten. Memang kita bentuknya tim di tingkat kabupaten. Cuman nanti ketika kita turun, misalnya kita bersih-bersih kali di Patebon misalnya. Nanti kita akan berhubungan dengan teman-teman yang ada di Patebon. Misalnya di desa mana, Kelanci misalnya, Kelanci. Nah, berarti kita juga nanti berhubungan dengan teman-teman sana dan kita minta turun gitu. Jadi supaya gerakannya juga ya jangan juga kabupaten turun ke sana terus semua ya apa kayak kok rame-rame malah kok jadi lucu gitu ya. Nah itu sekali lagi ya ini bagian dari upaya kita dan para masyayikh kita, para ulama-ulama kita untuk menjaga alam, untuk berkontribusi dalam usaha menjaga lingkungan, menjaga alam itu. Ekoteologi itu maksudnya kan. Oh yang ya ke Pak Kaji Abidin. Pak Kaji, kalau jenengan berarti menjabat ketua Laizisnu sudah berapa tahun, Pak? Periode ini. Sejak dilantik 3 tahun ya? Iya. 3 tahun ya. Sejak zaman transisi dari Kang Huda ke jenengan dan sampai sekarang, mohon maaf ini kalau saya pemirsa mungkin boleh tahu, kurva atau grafik perolehan donatur Laizisnu itu ada kenaikan nggak, Kang? Atau sama saja atau menurun? Semenjak saya diamanati oleh Kang Huda, menggantikan Kang Huda melanjutkan suksesor. Ini untuk perolehan kaleng setiap bulannya, akumulasinya tidak pernah bisa menyamai saya. Oke. Karena pada saat rekor dan saat booming. Oh iya, awal boomingnya. Lalu kemudian ini justru saya sering ngangklo sekali. Dulu sudah diangklokan di periode akhirnya Kang Huda ngangklo. Ini banyak sekali di ranting-ranting yang sudah tidak merasa bertanggung jawab penuh. Intinya begini, dalam penarikan koin kaleng itu sudah benar masih jalan, masih baik, perolehnya masih baik. Namun ketika dimasukkan pada kami itu sudah berubah gitu. Nah makanya kan saya juga harus bertanggung jawab itu untuk meluruskan lagi. Alhamdulillah mulai bagus lagi. Akhirnya saya selalu langsung menuju ke sasaran. Wilayah-wilayah kecamatan. Mestinya perluasnya semakin luas, semakin luas. Insya Allah semakin luas dan semakin baik. Cuman terbalik dengan perolehan. Perolehannya kami belum bisa sampai di 400, belum bisa. Padahal zaman Kang Huda sampai hampir 500. Itu kan. Iya, drastis sekali. Drastis sekali. Dan itu hanya beberapa kecamatan saja.
Saya kan Irian, belum kecamatan. Saya sudah sampai menjamah ke Singorojo, menjamah ke Buja sudah rata. Kemudian hampir Limbangan hampir masuk ini sedikit kaki. Iya, iya. Kendal Selatan sudah mulai jalan semuanya, tapi juga itu. Nah, makanya ini kesulitan kami adalah untuk meyakinkan di tingkat kecamatan. Meyakinkan di tingkat kecamatan. Iya, di tingkat kecamatan tuh benar-benar apa adanya dalam satu menyampaikannya. Karena sharing itu sudah kami sampaikan bareng-bareng dan itu hasil rapat kerja cabang. Iya. Direstui oleh seluruh kecamatan MWC. Oke. Berarti alurnya jelas Pak Haji ya? Alurnya sudah jelas. Disepakati bersama, kemudian kok ternyata saat pelaksanaan tidak sesuai dengan yang disepakati bersama kan ini menjadi perhatian. Kesepakatan itu kita tindak lanjuti rapat bareng lagi dengan MWC dan Ketua Lajis Nurat, anak cabang, Obis kecamatan. Florkan sama-sama semuanya, sepakat. Sepakat. Nah, Pak Kaji, kalau sumber pendapatan ini apakah koin menjadi satu-satunya atau ada sumber pendapatan lain? Baik. Untuk donasinya? Untuk donasi ini ya yang pertama kita tetap satu koin kita utamakan. Program utama. Untuk menjembatani agar bisa mengcover kegiatan-kegiatan lain di pilar Lajisnu itu kita harus menggandeng mitra. Mitra-mitra kami, mitra Lajisnu yang sudah dibangun oleh Kang Huda saat itu harus kita openi. Tidak lepas dari peran Kang Huda. Iya. Cangkiri sama diangkat. Iya. Sambil ngopi. Cangkiri diangkat. Mitra-mitra kami itu selalu kita ngopi bareng. Ngopi bareng bersama cangkir-cangkir yang model kayak gini itu kan pas. Ini jadi ini mitra. Pabrik kopi juga kita mitra. Iya kan? Ada pabrik kopi. Pabrik kopi teman-teman yang bisa ngopeni kopi. Oh, yang binaan. Itu mitra juga ya. Ya, terus kemudian ada juga dari unsur BUMD seperti halnya CSR-nya oleh dari PDAM Tirto Panguripan. Itu selalu membantu kami, selalu memberikan pada kami tanggung jawab pada kami untuk bisa mentasarufkan kegiatan-kegiatan. Karena di kami ada 5 pilar sekarang itu. Apa saja itu Pak? 5 pilar itu diantaranya NU Care Lajisnu cerdas, NU Care Lajisnu hijau, NU Care Lajisnu damai, NU Care Lajisnu sehat, dan yang terakhir adalah NU Care Lajisnu berdaya. 5 harus kita tercover. Namun kita mendapat amanat lagi, yaitu dari PW Lajisnu mengamanatkan NU Peduli harus kita cover. Makanya perjalanan NU Peduli dan Lajisnu harus beriringan, searah dan sejalur. Sebagaimana pada saat hari ini, Mas, dalam rangka ada bencana nasional hari ini, Lajisnu pun tidak ketinggalan. Lajisnu tidak ketinggalan. Dan ini nanti yang mentasarufkan adalah NU Peduli. Kami hanya mengakomodir segala bentuk bantuan dari manapun, kita tampung semuanya jadi satu, kita masukkan ke wilayah atas nama NU Peduli Kendal. Ini. Iya. Terkait NU Peduli Pak Haji, itu kan tadi setiap ada bencana misalnya, kemudian ada penggalangan donasi pada store. Nah, itu apakah ini mungkin biar pemirsa juga tahu sebenarnya bagaimana sih alurnya penyaluran donasi? Apakah semua donasi yang dikumpulkan pada waktu terjadi bencana itu langsung diserahkan semuanya? Atau ada yang disimpan kemudian untuk cadangan atau bagaimana pola manajemennya Pak Haji? Baik, untuk manajemen kami apa yang misalkan ada bantuan kita masuk semuanya. Target kita penyerahan kan sudah ada batasannya. Nah, batasan itu kita serahkan saja semua. Sesuai dengan batasannya. Jumlahnya berapapun kita serahkan. Namun masih ada yang lain lagi yang masih harus kita tampung. Perlu diingat Mas bahwa kita bukan hanya pada bencana nasional dan untuk banjir saja tidak. Suatu saat kadang ada orang tidak mampu datang, Pak, ini tidak bisa makan. Kita harus hadir. Untuk menyebabkan tidak bisa berangkat kerja mau kerja ini kita ikuti.
maunya apa. Ya. Asalkan tidak meneruskan, kita membantu. Ya. Jadi ada rumah yang sudah roboh, orang yang jompo tidak punya rumah, rumahnya roboh. Ya. Apakah kita diam saja? Ya. Maka kita saatnya harus hadir. Lah kalau NU peduli dan Lajisnu hadir kok masih kekurangan, maka sponsor harus hadir juga mestinya. Bukan mitra harus hadir, bukan hanya diam dan menyawang saja gitu kan. Kan ngono. Oke. Ngono apa ya? Oke, jadi teman-teman pemirsa podcast Nuko dimanapun berada, jadi jangan ragu untuk mendonasikan sebagian harta rezeki Bapak Ibu semuanya di Lajisnu PCNU Kendal ya. Jaringannya tersebar di semua kecamatan, bahkan sampai di ranting-ranting. Jangan khawatir karena pentasarufannya atau pendistribusian dana itu juga transparan Pak Haji ya. Bisa diketahui bersama. Kalau kurang puas bisa datang ke kantornya langsung, tanya laporannya untuk apa saja duitnya. Ada semua Pak Haji ya. Semuanya. Gitu. Dan dari rumah kebakaran rumah, ada semua ya. Ada semua. Bedah rumah dan nilainya juga real. Dan saya dengar katanya Lajisnu juga ada auditnya Pak ya. Iya. Betul ya? Betul. Bisa dijelaskan Pak gimana? Terima kasih Mas. Ini biar pemirsa yakin gitu. Audit itu mestinya selalu ada, dari zamannya Kang Yuda juga sudah ada. Itu internal atau eksternal auditnya? Ini yang audit adalah dari PBNU. Oh, dari PB pusat. PB mendata semuanya yang harus diaudit, datanya oleh PB juga hadir. Alhamdulillah dari Kendal juga kemarin kita datangi semuanya. Dan ini besok Sabtu kita juga diundang lagi ke Semarang untuk melaporkan. Laporan semester kami kepada PB Lajisnu Jawa Tengah. Sebagai selanjutnya kita raker, dilanjutkan dengan raker. Ya insya Allah data kami sudah kami siapkan semuanya. Maka agar masyarakat itu kami insya Allah akan berusaha lebih amanah dalam mentasarufkan amanat dari masyarakat. Ya mungkin ada tambahan Kang. Iya. Tadi yang disampaikan Kang Abidin itu ketika ketika barangnya kemudian berapa disetorkan itu biasanya kalau yang itu yang melewati PWNU. Tetapi terkadang kita juga harus memutuskan untuk kita hadir langsung ke lokasi. Jadi ketika misalnya di Lombok gitu, ya kita datang ke sana sendiri. Kita datang di sana, kita kebutuhannya apa, ada tim yang di sini kemudian belanja tenda, belanja ini. Kita juga memastikan bahwa barang kita benar-benar sampai ke sana dan kita sampaikan ke sana. Jangan sampai kita juga nggak mau ingin los-losan gitu ya. Karena kadang itu nyun sewu penyumbang donatur itu tekan konotonan pura. Itu kan jadi kita itu Pak. Iya. Nah, dengan sampai di sana itu ya dulu waktu di Semeru saya juga ikut menyampaikan bantuan walaupun itu dikoordinir oleh PW, kita berangkat ke sana bareng-bareng dengan PW, kita menyampaikan bantuan ke sana secara langsung. Jadi kita benar-benar ngawal itu. Nyun sewu bahkan kemarin ketika bencana di Banjarnegara, teman-teman kita dapat tim relawan. Kita dapat himbauan dari Pemkab untuk pengumpulan donasi. Pemkab Kendal. Pemkab Kendal. Kita tidak kemudian membantah tetapi ada hal yang bahwa ini terkadang kita harus menumbuhkan kepercayaan kepada warga kita, ya kita harus berangkatkan sendiri ke sana. Kita tetap koordinasi dengan dinas sosial, kita tetap koordinasi laporan dengan pihak-pihak terkait. Tetapi kita memberangkatkan tim waktu itu, mulai dari timnya juga kita berangkatkan, bantuannya juga kita berangkatkan secara langsung ke sana. Gitu. Jadi peralatan juga kita bawa ke sana. Gitu. Masuk berapa hari, 4 hari kalau nggak salah tim yang ada di sana ikut mencari para korban itu harus tim-tim terlatih ya. Nah itu juga artinya apa? Kita juga tidak hanya sekedar mengumpulkan, tapi kita juga pengen memastikan bahwa bantuan kita itu benar-benar sampai ke sana. Sampai ke sana, sampai kepada yang membutuhkan gitu. Bukan kita tidak percaya dengan pihak lain tidak, tapi kan kita juga harus bertanggung jawab kepada
donatur Iya. kita kepada para warga-warga Para kita musaki juga. yang alhamdulillah cukup luar biasa. Kalau tidak salah sampai saat ini penggalangan dana yang untuk apa namanya Sumatera Berapa? itu kalau tidak salah baru 64. 64 juta. Baru nampaknya Baru 64 kita nyebutnya juta. baru Targetnya- karena kita tidak ada target, Oh, nggak ada kita nggak ada target. tetapi kita maksimalkan beberapa apa namanya MBC, beberapa ranting, Mas nanti setelah sebelum tanggal 25 bisa Banda gitu. Oke, enggak apa-apa kita tunggu. Walaupun tadi Bang Abidin menyampaikan besok akan memberikan laporan ke Sabtu ya Bang? Iya, Ke PCN. Sabtu akan ke PW, Oh, ke PW. laporan ke PW kaitannya dengan perolehan, ya tetap kita terima nanti kita jadikan susulan ke sana. Iya. Gitu. Karena lah ini cuman kalau yang di Sumatera ini kita nggak berani Itu berangkat rencana ke hadir sana. juga nggak? Kayaknya nggak berani. Saya lihat videonya nggak berani. Alamat nggak bisa kita sampai harus, lokasi kan? kita harus menjaga diri. Dirinya. Itu kalau orang-orang yang benar-benar terlatih dan punya peralatan yang luar biasa, ya kita disarankan untuk tidak ke sana. Memang Sama sekali atau Sama sekali karena nggak ngirim relawan sama sekali? kalau yang di sini enggak, tapi yang nanti yang mengordir kan dari Jawa Tengah, Dari Jawa Tengah, Mas. PB. Mereka berangkat kemarin yang dari PP sudah berangkat ke sana. Yang donasi yang kita kumpulkan yang dari PP sudah memberangkatkan tim 2 kali kalau nggak salah di sana. Terakhir kemarin kalau nggak salah dilepas oleh Ketua Umum Gus Yahya. Itu sudah sampai di sana. Ya, sekali lagi karena bencananya kan beda Beda ya. beda itu. Jadi kalau tidak benar-benar terlatih dan peralatannya lengkap gitu ya wis mending enggak usah. Jangan jadi apa yang namanya nanti malah terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Oke, terkait donasi bencana Sumatera ini Pak Haji dan Kang Huda, yang paling dibutuhkan saat ini apa? Apakah hanya uang tunai atau bisa berupa Kalau barang? kalau dari kita saat ini hanya menerima uang tunai, menerima uang tunai. Jadi apa ya namanya? Kalaupun toh mau dibelikan apa nanti kita serahkan tim yang asesmen di sana. Jadi sampai nanti kita bawa barang di sini juga terlalu banyak dan kan jauh. Oh iya. Jauh ke sananya gitu. Jadi biar kita serahkan ke PW, kita serahkan ke PB untuk mengasesmen apa aja yang dibutuhkan. Yang penting kita donasinya bentuk uang kita serahkan ke sana. Kalau yang kaitannya dengan ini ya khusus untuk Sumatera ini bencananya juga luar biasa. Ya instruksinya juga Uang. bentuk uang. Karena nanti akan ditata di sana sendiri. Oke. Bagi masyarakat yang mau ikut partisipasi gimana caranya Kang untuk ikut donasi? Bisa ikut donasi bisa langsung kontak ke kantor nomor telepon Lajisnu. Nomor Lajisnu, Nomor rekening Lajisnu. Atau nanti bisa ditransfer ke nomor ini. Oh iya. Nomor di bawah. Nanti saya cantumkan ya Nomor di pemirsa. bawah ini dia sudah ada sih form. Ada di bawah ini nanti ya. Nanti ada di Nomor bawah rekening beserta nomor HP pengurus yang bisa dikonfirmasi gitu ya. Flyer sudah ada semua. Flyer sudah ada semua, insya Allah Lajisnu amanah ya Pak Haji ya. Insyaallah. Bisa sampai ke lokasi. Berarti sudah banyak juga ya Kang Pak Haji Baru sedikit sebenarnya. bencana yang Oh ditangani. bencana. Kalau bencana insya Allah setiap sudah. terjadi Setiap bencana kejadian. kita selalu hadir. Ada Walaupun kalau bilang maksimal apa tidak maksimal itu kan relatif. Tapi kita upayakan selalu hadir. Bahkan banjir-banjir kecil di tetangga-tetangga kita juga biasanya hadir gitu ya. Cuman memang kadang kita itu kan di kota Kendal ini yang di kota kan sering sekali gitu. Sering sekali. Cuman memang kita tidak terus banjir terus langsung datang gitu enggak, karena kita kan juga melihat ini apa volume banjirnya itu sampai seberapa kadang seberapa tinggi jebul wis asap lagi. Asalnya kan juga cepet tapi cepat banjir cepat asap kan. Ya tapi kita sekuat mungkin sebisa mungkin untuk selalu bisa hadir dalam setiap kejadian bencana gitu ya. Saya pengen tahu nih Kang, mungkin teman-teman pemirsa di rumah juga pengen tahu. Selama hadir, selama penyerahan bantuan langsung itu ada nggak cerita-cerita atau kisah-kisah yang bikin jenengan ini ternyuh atau merasa wah
ternyata kok NU sangat dibutuhkan di sini ya. Ada nggak momen-momen tertentu kayak gitu? Dari Pak Kaji dulu mungkin. Ada. Saat apa itu Pak Kaji? Saat pertama kali kami kirim bantuan kepada masyarakat yang kena tanah longsor. Di mana itu? Di daerah Pelantua. Tanah longsor yang tidak bisa kerjamah, NU Peduli hadir di sana dengan satu tim relawan menolong rumah yang roboh. Dan orangnya dan orang langsung menangis, hanya pemerintah NU yang bisa sampai di sini. Pemerintah NU yang sampai di bilangnya sampai begitu. Saya kan nangis. Ya Allah Gusti, sampai sejauh ini. Sampai sejauh ini. Itu orang tua yang rumahnya sudah hancur, akan roboh, kena longsor. Kena longsor. Dan NU Peduli pertama kali hadir di situ. Bersamaan dengan bencana banjir di sini. Oh, ya di Mudri itu momennya bersamaan. Ya, ada dua, kita ada yang meluncur ke sana, ada yang di sini. Gitu. Iya. Jadi kita di NU Peduli itu ketika ada bencana langsung merapat, Vicol merapat mitigasi. Mitigasi separah apa. Ya, kalau kita harus turun, kita turun. Jadi jam berapapun kita nggak pernah melihat waktu. Ketua juga begitu. 24 jam siaga. Walaupun di luar kota, siaga satu. Gitu. Kita di sini semua merapat, makanya arahan dari ketua sudah mengatakan kita harus siapkan semuanya. Peralatan masak komplit disiapkan, kompliti semuanya. Alhamdulillah sudah kita kompliti semuanya. Matras-matrasnya bagi para pengungsi. Dan itu yang bikin Kang Ngaji merasa prihatin dan ternyuh Kang ya. Melihat alhamdulillah. Memang NU harus hadir di situ. Harus hadir. Mau dikatakan apapun tidak masalah. Tidak mengurangi rasa cinta kita pada NU Peduli. Tidak sama sekali. Kalau Kang Huda ada cerita apa Kang? Kalau cerita sih banyak ya sebenarnya karena yang paling berkesan namanya. Saya yang berkesan itu malah kecil gitu ya. Apa? Ketika kita pasca banjir banjir Patebon itu pasca banjir itu kemudian kita kan membagikan Quran. Oh iya, mushaf. Quran kerjasama dengan mitra itu ya. Bersama dengan mitra kita. Baik. Kita kan membagikan Quran. Waktu itu kita datang ke Kebonarjo yang samping sini ya. Waktu itu kita ketemu dengan nenek-nenek yang sedang menjemur Al-Quran. Jadi beliau itu di depan rumahnya siang-siang mengeringkan jemur, bahasa Indonesianya menjemur. Lembar Quran itu lembar demi lembar dibuka balik supaya kering. Nah, kebetulan waktu itu kita hadir, kita membagikan Al-Quran. Wah, beliau senang sekali. Subhanallah, terima kasih. Niku Quran kula pun do sowe. Jadi begitu kita kasih Quran itu kena lumpur semua. Karena kan susah ya. Itu banjir Kebonarjo itu bukan banjir biasa. Kalau banjir biasa itu kena air paling hanya butuh pengeringan. Nah, kalau ini kan lumpur. Jadi Quran itu dicuci karena kena lumpur itu kan kemudian harus dicuci dulu. Nah, dicuci itu ya kejenengi banyu kan kertas sobek gitu ya. Jadi saya melihat bagaimana senangnya Mbah itu kemudian kita sederhana Quran gitu. Kang, itu inisiatornya siapa kok bisa donasi mushaf Quran itu? Awalnya dari apa gitu loh? Apa ya waktu kok enggak sembako atau apa kok? Kalau sembako sudah ya? Kita sudah berbagai macam bentuk sembako sudah, bahan makanan jadi sudah, kita juga sudah membagikan tas, buku, alat-alat tulis juga sudah kita bagikan, membersihkan lingkungan, relawan membersihkan lumpur. Kemudian kita terakhir pikir apalagi ya ini yang dibutuhkan masyarakat selain tadi itu kan belakangan yang muncul tas dan perhitungan kita kalau siswa itu anak-anak kita itu membutuhkan tas buku untuk belajar, maka banyak warga yang kemudian membutuhkan Quran karena beliau itu kan warga itu membaca Quran dan itu mesti
mesti karena banjir itu kan ada yang segini, ada yang lebih gitu ya. Kan mesti habis gitu lah. Makanya kemudian waktu itu kita berinisiatif untuk membagikan Al-Qur'an dan alhamdulillah responnya luar biasa. Positif ya. Oke, baik Pak Haji Abidin, Kang Huda, coba kita bergeser ke tema lain ya. PCNU Kabupaten Kendal itu kan punya program pembangunan RSNU ya, Rumah Sakit Nahdlatul Ulama. Kalau tidak salah itu zamannya Abah Kiai Haji Daniel Ryan mulai dicetuskan dan proses pembangunan, dan sampai hari ini kita bisa menyaksikan bersama-sama. Cuma saya dan mungkin teman-teman pemirsa podcast di rumah ingin tahu progresnya sudah sejauh mana. Nah, siapa? Kang Kaji atau ini langsung ketua NU Peduli juga terlibat di di proses pembangunan panitia pembangunan rumah sakit. Oke. Karena ini kan informasi panitia semuanya, tapi kan langsung intinya dia. Ini informasinya kan simpang siur, sehingga biar tidak terjadi miskomunikasi, narasumbernya langsung intinya biar masyarakat tahu. Silakan Kang Huda. Oke, terima kasih Kak Sabil. Jadi alhamdulillah harapan kita untuk warga NU untuk punya rumah sakit ini, kita optimis nanti dalam beberapa tahun ke depan insya Allah bisa terwujud. Jadi ya memang pelan, memang terus terang pelan, tapi insya Allah selalu ada progres. Saat ini kita sudah sampai ke lantai 4. Lantai 4 itu sebenarnya atap ya, jadi karena bangunan rumah sakit kita itu nanti kan lantai 3. Kita tahun 2024 memang dapat bantuan dari Pemkab 8 miliar itu digunakan untuk menaikkan dari lantai 1 untuk kemudian bangun di lantai 2 sampai lantai 3 dan sampai lantai 3 atapnya belum. Nah di tahun 2025 ini alhamdulillah tanpa bantuan dari Pemkab, karena kita kan 2025 kan tidak ada hibah dari Pemkab. Kita terus berjalan, pembangunan terus berjalan. Kita kemarin ngedak di lantai 4 kita sudah selesai atap. Saat ini kita masih jalan membuat dinding di lantai 1 dan lantai 2 ini sudah. Lantai 1 insya Allah sebentar lagi selesai, kita sudah proses pembangunan sudah hampir selesai, nanti terus akan naik ke lantai 2 untuk membuat dinding berputar, dan insya Allah nanti warga NU nanti di Harlah NU, Harlah 1 abad NU versi Masai. Besok ini kan kebetulan kita akan merayakan hari Harlah NU tapi satu abad tapi versi Masai karena kemarin versi Hijriah. Oke, jadi ana wong muni NU kok satu abad. Satu abad kok biar tahu ya. Ya, ini versi satu abad Masai itu jatuh tanggal 31 Januari. Dan nanti kita maju mundurnya ya sekitar 1 minggu maju atau 1 minggu mundur di tanggal 31 itu nanti kita rencananya akan kita pusatkan di RSNU, dan insya Allah itu bisa terkondisikan di lantai 1 itu. Nah ini sekali lagi ini juga atas arahan dari Rois Suriah PCNU Romo Kiai Maskur Amin, Ketua PCNU Romo Kiai Haji Mustamsikin, Kiai Haji Dr. Mustamsikin, bahwa kita itu NU pengen rumah sakit, jangan hanya jaga ke. Kita tidak hanya jaga ke, biar rumah sakit aja hibah, nerak ono hibah terus tidak jalan, gitu kan. Kita tetap berjalan. Ya dari siapa? Ya dari warga kita, Ya ada yang lewat kupon 10.000, ada yang lewat kupon 20.000 ya dan sebagainya. Termasuk Nyun Sewu. Dan ini juga sudah diberikan contoh oleh romo-romo kiai kita. Jadi kemarin sempat rame di singkon singkon urunan kiai-kiai ini gitu. Iya, jadi sudah dilakukan itu romo kiai itu memang tidak hanya memberikan kita perintah tapi memberikan kita teladan.
memberikan kita teladan. Begitu kita mau nembok ya. mau nembok itu habis rapat di sini, terus waktu itu kita mulai dari gini, kita menggalang donasi batu bata, semen, pasir. Ya. Nah, itu ya dari pengurus mulai dulu. Ya ono sing 1.000 bata, ada sing 2.000, ada yang semen. Bahkan waktu itu saya ngaku sendiri Romo Kiai Haji Solahuddin Humayduwa, pengasuh Ponpes Api misalnya saya yang tribun. Niki wonten yang sewu wonten rencana pembangunan rumah sakit jadi nembok. Lah piye anu Mas butuh apa? Kita butuh pasir, botol dan semen. Oh ya wis nah butuh piro? Nah butuh kathah. Butuh kathah ya wis. Anu aku tak urunan semen. Gitu. Sak DO tak hitung. DO itu sak DO itu 1 truk. Nah, apa DO itu kalau pemesanan tuh ya satu pengiriman. Berarti Berapa sak? Ternyata 200 sak. Langsung oh iya. Dan langsung besoknya langsung datang. Iya gitu. Romo-romo kayak yang lain juga begitu. Jadi kami di pengurus ya juga sama. Kemudian memberikan ya sekali lagi bervariasi. Tidak semuanya seperti itu, tapi ya ono sing 50 sak, ada yang 30 sak, ada yang bata yang 10.000, yang 5.000, yang 1.000 itu juga ada. Gitu. Jadi semuanya kita tampung. Nah ini karena kita yakin dengan semangat kebersamaan seperti itu, ya kita akan mudah untuk menjadikan apapun sebenarnya. Saya yakin bisa. Insya Allah ya semoga tahun depan atau 2006 atau 2007 harapan kita semoga nanti bisa kita mulai operasional. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas nama panitia, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur, kepada semua pihak yang ikut menyumbang pembangunan rumah sakit berapapun nilainya. Ya ada yang tadi misalnya kupon dengan 10.000. Ya memang kita saat ini sedang lagi punya impian. Rumah sakit kita itu kan masih impian ya. Tapi ya insyaallah Gusti Allah kira patek tegel usaha temenan iki insyaallah dijabahi lah. Yakin insyaallah kita optimis tahun-tahun depan kita bisa mulai punya rumah sakit. Jadi sekali lagi karena nyuwun sewu kemarin sempat beberapa teman kan ngelempar di medsos katanya rame wah iki njaluk duit terus rumah sakitnya ra ono. Enggak jadi. Ora jadi malah kan jare njaluk duit terus onone nggih pondasi. Ngene iki wong aku opini liar. Lah, kalau kami ginilah akan dibangun kok terus. Kami selalu menyambut segala macam bentuk masukan dari warga, dari masyarakat itu. Terima kasih masukannya. Tapi kalau ada kritikan ya Mas terima kasih. Kritikannya apapun itu akan menjadi penyemangat bagi kami. Ora dadi muga-muga insyaallah tidak akan lama lagi kita akan jadi dan bisa operasional. Dan sekali lagi terima kasih sekali kepada lembaga-lembaga Banom kita yang terus bekerja untuk mensosialisasikan itu, MBC, MBCNU, PRPRNU, pengurus-pengurus ranting itu yang semuanya bekerja sama kemudian mensosialisasikan ini. Banyak sekali saya yakin banyak sekali halangan, rintangan, gangguan dan sebagainya. Apalagi ini teman-teman Lasisnu yang lewat Keleng NU itu ya. Keleng NU itu saya sangat menyadari terutama petugas pemungut itu yang beban mental itu sebenarnya. Petugas pemungut tiap bulan kan nariki kaleng harus diapresiasi itu kan. Terus tarik terus rumah sakit tidak jadi gitu. Ya, yang perlu kami sampaikan dan perlu dipahami adalah tidak semua dana yang di kaleng itu
digunakan Untuk rumah sakit. RSU. Iya. Sesuai hasil Musker tahun 2023 Iya. 2023 itu data rumah sakit dari Kaleng itu hanya Berapa persen? 15%. 15%. 15% dari total. Mm. Lah kalau 15% dari total, kalau perolehannya Taruhlah taruhlah 300 juta, 250 juta. 250 juta, nek 15% nih 15% kan baru sekitar 300 sekian, 30 sekian. 30 sekian. 30. 30 sekian. Lah kalau 30 juta Iya. itu kalau rumah sakit itu Anggarannya anggarannya sekitar 60 Miliar. dulu, anggaran pertama itu sekitar 60 miliar. Sekarang mulai Masya nanti Allah, luar kita biasa. harapannya nanti diciutkan karena dulu awal Diciutkan kita, gimana? dulu rencananya kan ada 2 tower. Oh, Planning kita kan ada 2 tower. set plan-nya kan set ya. plan-nya awal ada 2 tower, sekarang kita akan mengoptimalkan 1 tower dan dengan 1 tower itu sudah memenuhi syarat untuk sebuah rumah sakit. Oke. Artinya kan paling murah kan separuh nih. Iya, cukup Separuh mengurangi ini RAP punjul lah, signifikan. punjul segede gitu kan, misalnya 30-40 miliar gitu. Lah nih 30 juta tekan. Ya banyak kali, Kang. Nah, ngitungnya kengelan kan. Kengelan Makanya ngitungnya. ini yang harus dipahami, Iya, ini harus harus dipahami dipahami bersama-sama ini. Iya, harus dipahami bersama-sama. Kok sensor ke rumah sakit hanya 15%? Persen. Nah, karena tugas Lasisno itu selain rumah sakit ada banyak tadi. Banyak pilar, Iya, 5 pilar tadi itu Pak ya. termasuk yang itu kemudian ditasarufkan secara langsung oleh Lasisno di desa masing-masing. Iya, iya. Kita memang sejak dulu menginstruksikan teman-teman Lasisno untuk selalu menyapa masyarakat dan hadir Iya. ke masyarakat. Ono tonggone Meninggal kita bisa jadi takziah, takziah. dan tidak hanya takziah yo gawani yang pantese ning nggon Jawa itu nek apa jenenge takziah tahlilan yo karo gawani. Ada yang sakit pulang dari rumah sakit ditiliki ditiliki. seperti itu. Ya ada program-program seperti itu yang kemudian ditasarufkan di tingkatan kecamatan, di tingkatan ranting itu yang sudah jalan. Jadi ini yang harus dipahami bersama bahwa kalau misalnya dari Lasisno tadi mengkolek kaleng, bahwa tidak semuanya hasil dari kaleng itu masuk ke rumah masuk sakit ke rumah semua. sakit. Kalau dulu zaman saya masih 25%, Masih 25%. 20%, tapi di periode ini malah jadi Koreksi jadi 15%. 15%. Nah, ini jadi ini ada yang perlu diketahui oleh saudara-saudara kita, warga-warga kita yang selama ini merasa berinfak. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga infaknya, amal ibadahnya, sedekahnya diterima. Amin. Dan ada pertanyaan gini nek wis infak ning rumah sakit, engko nek rumah sakit dadi bayar pura. Nah, kalau bayar pura insya Allah tidak bayar, asal itu BPJS. Terjawab ya. Insya Allah. Ya, kita kan sekarang pemerintah kan BPJS semua. Membuka. Terus yang kedua, kalau dari fatwanya Romo Kiai Haji Mustamsikin itu, ya awakmu nek infak dengan rumah sakit ya aja diniati mau jadi pasien rumah sakit. Sama halnya kita infak bayar untuk musil ambulan NU misalnya, ya aja diniati engko aku Pak numpak ambulan NU, justru semoga tidak sampai kita itu menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita, membentengi kita benek perasaan rumah sakit. Rasa numpak ambulan kuwi. Kalau masuk boleh. Delok boleh foto-foto di depan boleh gitu. Nonton lihat selfie boleh. Rumah sakitnya kok bagus. Nah, itu nanti kita harapkan ya, ini terima kasih Bang Zapil ini juga menyinggung soal rumah sakit. Jadi kita perlu sampaikan ke masyarakat kondisinya seperti itu. Kita masih jalan saat ini. Kalau warga pengen menyaksikan monggo. Silakan datang ke lokasi, dilihat tenan borak, tenan borak gitu. Duitnya sing infak 10.000 gitu ditasarufkan tenan apa tidak gitu. Itu juga kami persilahkan. Ya kalau memang kepingin cepat jadi, ya ayo masyarakat bareng-bareng semuanya. Ya. Donasinya dibesarkan. Nominal ya. Baik itu melalui koin NU. Enggak, kopin kan ada kupon. Oh, kupon. Ya. Kupon dana. Yang 10.000 itu kan. Iya. Terus kemudian jangan melihat
untuk apanya. Untuk apanya. Tapi seberapa kita berikan masukan pada koin atau kaleng yang sudah berapa banyak yang sudah kita berikan. Sampean pun tidak punya kaleng, ya minta kaleng kepada saya, tak kasih. Oke. Jangan dikasih terjadi duit gulungan benang untuk layanan itu keliru itu. Malah tidak karena kebetulan. Oke, baik anggota dan Pak Kaji Abidin tadi cukup menjawab ya teman-teman pemirsa podcast di rumah, bahwa apa yang kita lihat, yang kita saksikan sekarang itu, kenapa kok rumah sakit belum jadi-jadi, ya memang karena satu, pengalokasian anggarannya dari koin itu hanya 15% dan anggarannya memang besar. Itu tadi 60 M itu hanya fisiknya atau termasuk alatnya, Pak? Fisiknya. Belum termasuk alat kesehatan. Tapi itu sekali lagi saya sampaikan, itu dulu karena pertama set plan-nya ada dua tower. Sekarang kita memaksimalkan satu tower, tetapi satu tower itu setidaknya sudah mencukupi untuk standarisasi sebuah rumah sakit tipe D. Kamar tidurnya, bednya, fasilitasnya sudah mencukupi untuk itu. Jadi tidak sampai jadi 60 lah, separuhnya lebih sedikit gitu, supaya bisa dan nyusunnya memang waktunya lama banget ya. Aku cilik bangun pondasi batu pertama kok terus-terusan. Ya memang nyon sewu sekali lagi, kita itu semuanya kan memang rumah sakit ini untuk milik warga. Rumah sakit bukan ini milik Nahdien saja kan ya. Nah ya warga Nahdien. Tapi memang banyak dari orang luar juga yang banyak kita terima. Selama memang infak gitu ya. Jadi tidak ada tendensi lain. Iya, tidak tendensi. Lah itu memang kita kan sejak awal beli tanahnya, pembebasan lahannya, pembebasan lahan, nguruknya itu aja berapa lunas kan beberapa tahun berikutnya, kemudian masih nguruk lagi, terus banyaklah prosesnya yang kita lalui hingga sampai sekarang, sudah bisa sampai ke lantai 4. Semoga sekali lagi tahun depan kita bisa menyelesaikan fasilitas ini. Terus kami juga jawab pertanyaan yang selama ini banyak muncul, kayak di rumah sakit kok ngarepe ono TK. Oh iya, sekalian Kang. Sekalian jawab itu kok rumah sakit kok ono TK-ne kok kena. Insya Allah nanti TK-nya kita pindahkan, dan bangunan yang ada kita manfaatkan sebagai bagian dari rumah sakit. Jadi nanti kita manfaatkan sebagai tempat beberapa bagian rumah sakit lah yang tidak terkait langsung dengan pelayanan. Karena kalau pelayanan kan sudah ada di gedung utama itu sudah ini. Jadi warga juga tidak perlu khawatir. Yang menyekolahkan anaknya di TK di sana itu ya tidak perlu, monggo tetap di sana. Nanti yang pengen nanti kita siapkan tempat yang lain. Insya Allah masih ada beberapa lokasi lain yang akan bisa kita gunakan di pusat kota Kendal. Jadi dan bangunan yang ada itu juga tidak akan mubadir, artinya terus khawatirnya harus dibangun terus digempur gitu kan. Nah itu enggak lah, nanti kita ubah fasadnya saja, kita bentuknya dari luar kita ubah dengan standarisasi rumah sakit, tetapi bangunannya tetap kita gunakan sebagaimana mestinya gitu. Ngoten kan? Ada tambahan Pak Kaji? Sudah komplit. Ya, jadi teman-teman sedikit saja tambahannya. Oh ada. Silakan. Kami diwarisi oleh Kang Yuda pada saat itu adalah satu kantor Layisnu di sana. Ada tempat yang digunakan untuk dan itu juga Layisnu sudah berusaha, belum terbangun toh Pak Haji. Sudah lama nih, sudah kami rencanakan akan kami bangun. Itu pun nanti akan menjembatani warga kita. Yang nantinya sebagai rumah
singgah atau di situ kita gunakan tempat mitra kita yang ada di situ, kita masukkan situ, menjembatani teman-teman dari warga masyarakat yang tidak bisa masuk kepada Lajisnu, bisa menyelesaikan administrasi. Kan gitu, mengatasi solusi, simbiosis mutualisme ini. Nah, ini terobosan ini ya. Kita harus bersimbiosis. Ke depan itu luar biasa manfaatnya. Namanya ekosistem filantropi ini, Pak. Nah, ini filantropi. Terbangun ini. Itu kan jadi memang dulu sudah kita siapkan. Kita sudah bersiap-siap itu nanti tahun sekian kira-kira rumah sakit jadi itu warga-warga kita yang dari Mboja, dari Sukorejo, berobat ke sana, ada keluarga yang nunggu itu. Misalnya tidak harus cari rumah sakit, tidak harus cari kos, hotel. Kita siapkan tempat yang untuk sekedar ngasuh, untuk istirahat atau menginap gitu. Jadi dengan UMKM yang sudah kita bangun. Nah, jadi pokoknya kita bagaimana bisa melayani masyarakat. Melayani, melindungi dan mengayomi. Lajisnu. Baik, teman-teman pemirsa podcast Ngopi Kental di manapun Anda berada. Jadi semoga tadi informasi yang disampaikan oleh Kang Huda bisa menjawab keresahan, kekurang tahuan tentang progres RSNU, bahwa memang betul Kang, di sosial media itu menjadi bola liar ya, karena opini-opini yang berkembang tidak mendapatkan informasi yang otentik, yang valid dari sumbernya langsung. Nah, ini Kang Huda ini beliau wakil ketua Tanfidia sekaligus ya pernah ketua panitia juga ya. Sekarang sekarang sekretaris panitia. Jadi insya Allah valid, bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari kenapa pembangunannya lama, kemudian posisi TK itu nanti bagaimana, tadi sudah terjawab semua. Terakhir Kang Haji Abidin dan Kang Huda, apa harapan jenengan semua terkait NU Peduli, terkait dengan filantropi, lembaga filantropi NU ini, harapannya seperti apa ke depannya Kang? Siapa dulu? Kang Kaji dulu. Silakan Pak Kaji. Harapan saya selaku ketua Lajisnu yang pertama adalah ayo kita bareng-bareng masyarakat Kendal khususnya bareng-bareng kita memperhatikan masyarakat kita. Bareng-bareng kita menghidupi atau memberikan satu perhatian kepada masyarakat khususnya di warga Nahdliyin yang sudah tergabung dalam suatu wadah organisasi Nahdlatul Ulama ini. Ayo kita bareng-bareng kita bangun masyarakat kita bangun bareng-bareng di lingkungan kita masing-masing. Kita ikuti petunjuk dari pimpinan kita yang ada di tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan desa. Tidak usah terpengaruh dengan isu-isu yang berkembang saat ini di tingkat mana, di pusat atau di mana, tidak usah. Yang penting kita bangun, kita dukung ulama-ulama yang ada di lingkungan kita sendirilah, sehingga kita sehat, kita guyup rukun, kita bareng-bareng apa yang menjadi program pimpinan Nahdlatul Ulama di kabupaten kita dukung bareng-bareng. Lembaga apa yang bertugas untuk mendukung, mensupport, ya kita bangun bareng-bareng. Insya Allah manfaatnya akan lebih kita rasakan, akan lebih terasa, dan akan bareng-bareng kita manfaat bersama untuk masyarakat Kendal khususnya. Kita bangun masyarakat Kendal sebaik-baiknya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Kaji. Kang Huda. Jadi terkait dengan NU Peduli, ini NU Peduli ya, kita berharap masyarakat ini mulai, terutama saat ini penyakit atau masalah terbesar di Kendal itu kan sampah. Masalah sampah mulai dari pembuangannya, mulai dari bahkan dari TPA, tempat pembuangan akhirnya juga bermasalah. Kami berharap dari masyarakat ini juga bisa memulai dari kita sendiri untuk mulai mengkondisikan sampah di tempatnya masing-masing. Jadi jangan hindari budaya untuk membuang sampah sembarangan. Hindari ya, kadang saya di masyarakat itu kan ya yang cedak kali maklung gitu itu misalnya kan ya.
Nah itu juga dihindari untuk itu, dan kita bisa menjaga supaya lingkungan kita bersih. Semoga ya alam ini bisa tetap terjaga. Kalau ada yang lain, yaitu misalnya pembangunan macam-macam, itu memang tuntutan zaman ya, tuntutan zaman. Kita nggak bisa terus ini nggak boleh begini, ini nggak boleh begini. Tetapi saya kira saudara-saudara kita yang kemudian bekerja di dalam hal, misalnya itu kita ngomong lingkungan kaitannya dengan galian misalnya, kita tidak, kemudian saya yakin warga juga tidak kemudian menolak dan sebagainya karena itu kebutuhan. Tetapi bagaimana kemudian itu juga menjaga lingkungannya. Kan ada proses setelah misalnya penggalian itu, bagaimana harus reboisasi, bagaimana harus menata kembali alamnya supaya ini butuh kepedulian masing-masing. Tidak hanya dari pemerintahan, tidak hanya dari kita, tapi semuanya, karena semuanya terlibat di dalamnya. Jadi dalam konteks NU Peduli, ya kita berharap kita mulai menjaga diri kita semuanya di lingkungan kita masing-masing. Terus yang kedua, ketika ada bencana, sekali lagi kita menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan kepercayaan untuk memberikan donasinya melalui NU Peduli, melalui Lasisnu. Karena NU Peduli kalau donasi itu sepenuhnya melalui Lasisnu yang bergerak keuangan Lasisnu ya. Jadi kita nanti baru setelah ada dana kita nanti bergerak bersama-sama. Saya kira gitu. Oke. Terima kasih Pak Jabidin, Kang Huda atas kesediaan waktunya, informasi, wawasannya sudah disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi menjawab rasa penasaran pemirsa di rumah masing-masing, dan semoga tidak lagi ragu untuk mendonasikan dan mempertanyakan kemana donasi itu mengalir. Tapi mungkin juga ini tidak memuaskan. Ada yang tidak puas, tapi memang sedikit memberikan jawaban. Ada yang tidak puas itu yang gitu bisa kami sampaikan. Kalau mau puas ya sambil ngopi, enak. Ngopi kental bareng di sini, gitu kan lebih enak. Dan kita selalu menerima kok kalau ada teman-teman yang misalnya mau ke sini kan. Fair. Sangat open ya. Oke. Tapi sekali lagi terima kasih ya. Kalau dilanjutkan ini nggak selesai nanti. Iya, selesai sampai pagi. Baik, terima kasih dari saya selaku host Ngopi Kental dari Nuko atas kehadiran bapak-bapak semua. Sebelum saya tutup, ini ada souvenir. Souvenir, semoga pas ukurannya ya. Moga diterima, dibuka sekalian Kang. Terima kasih Nuko. Mainkan ini. Buka dong. Semoga Nuko ini semakin gede. Ternyata paham panitia. Pas. Ukurannya 3XL. Makasih berapa? Ukurannya 2XL. Iya pas. Ya pas ya. Tahu ukuran saya. Semoga Kang Nuko terus semakin baik, semakin berjaya, semakin dicintai oleh warga. Jadi bisa memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Itu. Terima kasih. Kang Huda, Pak Jabidin. Terus ke orang-orang. Iya, mari kita tutup akhiri majelis podcast Ngopi Kental kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.